Halo Haikal. Halo. Wih, lagi apa nih? Lagi olahraga nih. Boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Jadi, saya ingin nanya tentang mahasiswa. Menurut Haikal itu bagaimana mahasiswa itu? Tentang mahasiswa ya? Ya. Boleh. Tapi mungkin aku mau nyapa teman-teman dulu kali ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya. Jadi di sini kita akan membahas suatu topik tentang mahasiswa dan terima perguruan tinggi yang nantinya akan berguna bagi kawan-kawan semua. Apa itu mahasiswa? Mungkin kawan-kawan semua sudah tidak asing lagi dengan kata mahasiswa. Mahasiswa terdiri dari dua kata, yaitu maha dan siswa. Mendengar kata maha, kawan-kawan semua saya yakin pasti bisa mendefinisikan secara langsung. Maha adalah tinggi, sangat, ataupun amat. Sedangkan siswa adalah orang yang terpelajar ataupun bisa disebut sebagai pelajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah pelajar yang paling tinggi di jenjang pendidikan. Dan menurut definisi KBBI pun tidak jauh berbeda, bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Namun jika kita berbicara lebih luas lagi, mahasiswa lebih dari sekedar orang yang terpelajar. Dia adalah orang yang ingin dan mau berproses, membawa suatu perubahan, yakni menjadi seorang yang bisa memberikan solusi bagi suatu permasalahan yang timbul di suatu masyarakat. Pada umumnya, kata siswa itu mengacu pada murid SD, SMP, atau SMA. Sedangkan mahasiswa itu diambil dari suku katanya, yaitu maha dan siswa. Dalam bahasa Sanskerta, maha itu berarti agung atau great. Keagungannya itu terletak pada tataran pikiran atau norma. Selain perbedaan mendasar seperti lamanya masa pendidikan, mahasiswa juga dituntut untuk belajar lebih mandiri ketimbang siswa. Mahasiswa cenderung berorientasi ke masa yang akan datang. Biasanya mereka akan memikirkan jauh 5 tahun ke depan, sedangkan siswa hanya memikirkan 5 hari ke depan saja. Selain itu, mahasiswa itu berpikir secara rasional dan kritis karena kebanyakan siswa itu belum memiliki inisiatif dan pemikirannya sendiri. Saat ini, mahasiswa itu menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia karena mahasiswa mengenyam pendidikan di jenjangnya yang paling tinggi, di mana tongkat estafet kepemimpinan itu berada, yang membawa dan menentukan arah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Halo Diop. Hah? Ada apa ya? Boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Boleh menjabarkan nggak tuh peran fungsi mahasiswa itu bagaimana? Peran fungsi mahasiswa ya? Ya. Ya duduk dulu ya, Boleh. enak. Peran dan fungsi mahasiswa yang pertama ada agent of change. Peran mahasiswa agent of change yaitu peran mahasiswa yang menjadi agen perubahan pada barisan depan yang tetap menjaga aspirasi rakyat tersampaikan kepada pemerintah. Peran yang kedua adalah Iron Stock. Di sini mahasiswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin negara ini di generasi yang akan datang. Yang ketiga ada Guardian of Value. Di sini peran mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai baik yang ada di masyarakat seperti nilai gotong royong, nilai kerjasama, nilai bermasyarakat yang baik lainnya. Yang keempat ada moral force. Di sini adalah peran mahasiswa untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. Yang kelima ada social control. Di sini peran mahasiswa adalah melawan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai baik bangsa ini. Ada Ijul. Lagi apa Jul? Olahraga biasa. Oh iya. Jul, aku mau nanya dong Jul. Oh, boleh, bentar Iya. ya. Hati-hati. Nanya apa? Aku nanya nih, Tridharma tuh apa tuh sih Jul? Oh, Tridharma Perguruan Tinggi. Heeh. Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 kewajiban yang dilaksanakan baik oleh mahasiswa, dosen, atau sivitas akademik. Nah, kita bahas Tridharma Perguruan Tinggi secara umum dulu ya, tapi di sana ya. Oke, siap Jul. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi selayaknya menghasilkan pemuda-pemuda terpelajar yang bersemangat tinggi, kreatif, dan inovatif. Lalu ingin ada perasaan untuk membangun negeri dari berbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama ada pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini merupakan poin utama dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang mana memiliki peranan penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, pada hakikatnya, pendidikan dan pengajaran
merupakan suatu ajang atau proses pemberian suatu ilmu. Nah, kenapa sih pendidikan dan pengajaran ini menjadi poin utama dalam Tridharma perguruan tinggi? Karena pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan insan akademik yang berintegritas tinggi serta berkualitas untuk bangsa Indonesia ke depannya. Penelitian dan pengembangan sangatlah penting untuk kemajuan perguruan tinggi, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa dan negara. Penelitian dan pengembangan sangatlah penting karena jika tidak ada proses itu, maka laju perkembangan pendidikan akan terhambat. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses di mana menghasilkan SDM yang cerdas, kritis, kreatif, dan juga tidak hanya bekerja ketika berada di lingkup karirnya. Poin yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu bersosialisasi dan berkontribusi nyata. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi pun disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak ada yang namanya ilmu yang bermanfaat jika ilmu itu hanya untuk disimpan. Perlu adanya aktualisasi pun juga bukti konkret demi memberikan manfaat dan perubahan yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna. Juga bisa menjadi awalan sebagai kawan-kawan untuk hidup di kampus UPI sebagai mahasiswa. Tetap semangat bagi kawan-kawan semua. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita dapat berkumpul di kampus UPI tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.